Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Berjumpa kembali dengan Ibu Riksa Sakinah. Hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ibu akan mengajak kalian untuk memahami Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Oke, jadi kegiatan kita hari ini sudah Ibu jelaskan dalam infografis ini. Yang pertama, kita akan membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 secara tilawah. Kemudian kita akan mengartikannya, dilanjutkan dengan memahami isi kandungan dari masing-masing ayat tersebut. Kita juga akan memahami posisi hadis terhadap Al-Quran berdasarkan Quran Surah An-Nahl dan Quran Surah An-Nisa. Dan terakhir, kita akan menghafal secara bersama-sama Quran Surah An-Nahl dan Quran Surah An-Nisa ini. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai perilaku semangat dalam meneladani dan mengamalkan. Mari bertilawah. Kita akan membaca bersama-sama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Bacalah dengan menerapkan hukum bacaan tajwid yang benar sebagaimana yang akan Ibu contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Mari mengetahui arti perkata dari Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang amanu yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasul, Rasul Muhammad, wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan, minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'i, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi war rasul, kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah, in kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Dzalika, yang demikian itu, khairu, lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Setelah membaca terjemahan dan mengetahui arti perkata, jadi apa sih isi kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini? Yang pertama, perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Yang kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Yang ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. Yang kelima, jika terjadi perbedaan pendapat, umat muslim harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, jika masih belum menemukan titik temu, umat muslim sebaiknya disesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Mari bertilawah kembali. Kita akan membaca Quran Surah An-Nahl ayat 64. Bacalah dengan tajwid yang benar sebagaimana yang akan Ibu contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim.
Artinya, kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kamu yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mari mengetahui arti perkata dari Quran Surah An-Nahl ayat 64. Wama anzalna, dan kami tidak menurunkan alaikal kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad illa litubayyina, melainkan agar engkau dapat menjelaskan lahum, kepada mereka, alladzi ikhtalafu fi, apa yang mereka perselisihkan, wahuda, serta menjadi petunjuk, warahmah, dan rahmat, laqaumin, bagi orang-orang tu'minun, yang beriman. Setelah bertilawah bersama-sama, membaca terjemahan dan mengetahui arti perkata dari ayat yang telah kita baca, jadi, apa sih kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 64 ini? Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat muslim. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umatnya. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan untuk membimbing umatnya menuju kebenaran dalam hidup di dunia. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang sudah dan hendak beriman. Jadi anak-anak, dapat disimpulkan dari dua ayat Al-Quran yang telah kita pelajari bersama, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64, menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi ajaran dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan ayat Al-Quran tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap atau perilaku semangat untuk meneladani Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, sebagai seorang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Yang ketiga, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masalah agama, agar kembali pada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa dan Quran Surah An-Nahl yang telah kita pelajari. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yaitu berkonsultasi atau bertanya dengan guru terkait bacaan ataupun kandungan baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Ibu berikutnya.